Assalamualaikum Pak Mirwan. Assalamualaikum Pak Heru. Wah, sepertinya ada hal yang ingin disampaikan nih. Gimana? Apa yang bisa saya bantu nih Pak Heru? Begini Pak, saya besok rencananya mau melakukan praktik kucing bersama Pak Jalaluddin. Menurut Pak Mirwan, mungkin apa yang harus saya siapkan ya Pak dan saya perhatikan? Oke, oh begitu Pak. Jadi besok ada rencana coaching ya Pak ya. Saya yakin lah Pak Heru pasti sudah tahu terkait rubrik penilaian dalam proses coaching ya Pak ya. Kira-kira bisa nggak Pak menjelaskan terkait rubrik penilaian yang sudah Pak Heru ketahui? Insya Allah Pak, mohon koreksinya ya Pak ya. Oke, Untuk rubrik penilaian yang akan saya gunakan tuh menggunakan skala 1 sampai 4 Pak. oke, Dengan kriteria penilaian yaitu mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, dan memberdayakan kunci. oke. Mungkin benar atau tidak, Pak? Wah, luar biasa nih Pak, pemahaman Pak Heru terkait rubrik penilaian saat melakukan coaching. Sepakat Pak, 3 kriteria ini yang harus Pak Heru perhatikan saat melakukan coaching nantinya. Kemudian, masih ingatkah Pak Heru terkait indikator Pak, skala maksimal pada rubrik penilaian tersebut? Apakah, Pak Heru sudah memahami hal tersebut Pak? Insya Allah sudah, Pak. Indikator skala 4, di Oke. mana coach harus bebas dari judgement, asumsi, dan Mhm. asosiasi, serta dapat menangkap emosi kunci. Coach juga selalu mengajukan Oke. pertanyaan terbuka dan berdasarkan dari apa yang didengarkan Mhm. dari kunci. Selain itu, nanti saya selaku Oke. coach selalu membantu kunci Mhm. membuat rencana aksi spesifik, kemudian bisa Oke. mendorong ide dari kunci pada saat diminta saran Mhm. berbagi pengalaman dari kunci, Pak. Oke. Ya, benar sekali Pak Heru, apa yang Pak Heru sampaikan tadi. Kemudian, dalam proses coaching nanti Pak, apa kompetisi inti yang menurut Pak Heru harus Pak Heru penuhi saat melakukan coaching ini Pak? Menurut saya, Pak Mirwan, ada 3 kompetensi Mhm. yang harus dipenuhi saat melakukan coaching. Yang pertama, Oke. mendengarkan penuh atau present, kemudian yang kedua, mendengarkan aktif, dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Wah, mantap nih Pak, dalam melaksanakan coaching, Bapak harus menguasai 3 kompetensi yang Bapak sebutkan tadi ya. Selanjutnya, terkait rencana pelaksanaan coaching besok Pak, apakah ada hal lain yang ingin Pak Heru diskusikan bersama saya saat ini? Oh iya ya Pak Mirwan, saya baru teringat juga. Jadi saya Oke. masih bingung Pak Mirwan dengan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira pertanyaan berbobot itu seperti apa ya Pak? Saya masih ragu dan Mhm. khawatir jika pertanyaan yang saya ajukan kurang tepat. Oke, baik. Saya menangkap bahwa Pak Heru masih memiliki keraguan ya terkait bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, Pak. Artinya dalam hal ini saya yakin bahwa Pak Heru sebenarnya sudah memahami ya gambaran terkait pertanyaan berbobot itu sendiri. Nah, menurut Pak Heru, seperti apa sih pertanyaan yang berbobot itu, Pak? Saya coba menjelaskan ya Pak ya, dan mohon koreksinya kembali Oke. Pak. Menurut saya Pak Mirwan, pertanyaan berbobot adalah pertanyaan yang membantu Kuci untuk menggali akar permasalahannya. Setelah itu menemukan solusi dari permasalahan tersebut, lalu mengusahakan pertanyaan yang tidak menyudutkan Koci, sehingga Koci bisa mengembangkan dirinya dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian mungkin seperti itu Pak, mohon koreksinya ya Pak. Oke, sepakat sih dengan apa yang sudah Pak Heru sampaikan terkait apa itu pertanyaan berbobot. Oh ya Pak, menurut Pak Heru sendiri, indikator ketercapaian dari praktik coaching Bapak bersama Pak Jalal nanti seperti apa ya Pak? Menurut saya Pak, indikator ketercapaian kucing yang akan saya laksanakan nanti, Kuci dalam hal ini Pak Jalal dapat menemukan solusi dan Hmm, menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara mandiri dan konsisten. Selain itu, Pak Jalal ada komitmen Pak melakukan tindakan yang direncanakan dan timbul rasa dari Pak Jalal sendiri itu lega Pak dan tidak terbebani dari permasalahan yang sedang dirasakan oleh Pak Jalal Pak. Baik Pak Heru sudah menentukan indikator ketercapaian dari tujuan Bapak melaksanakan praktik coaching besok ya.
Semoga coaching besok dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan ya Pak Heru ya. Amin. Terima kasih Pak untuk pencerahannya. Ya, terima kasih kembali Pak. Alhamdulillah senang jika bisa membantu Pak Heru dalam hal ini. Alhamdulillah Pak. Begitu saya pamit ya Pak ya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Baik. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Heru, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Jalal. Alhamdulillah baik Pak. Ada yang bisa saya bantu Pak? Begini Pak Heru, saya ingin membicarakan permasalahan yang saya alami dan bisakah Pak Heru memberikan saya masukan? Bisa Pak, dengan senang hati. Kalau boleh tahu masalah Pak Jalal sendiri apa ya Pak? Ini Pak, di kelas saya itu ada beberapa siswa yang selalu mengganggu temannya dan sering menimbulkan perkelahian. Oh iya iya Pak. Apakah Pak Jalal sudah tahu Pak penyebab murid Bapak itu berkelahi atau mengganggu temannya? Belum sih Pak, secara pasti saya belum tahu sih, tapi kemungkinan mereka itu butuh perhatian dan kurang pemahaman tentang nilai-nilai kebajikan dan nilai sosial emosional, Pak. Nilai-nilai kebajikan seperti apa ya Pak? Ya, mungkin apa ya Pak, dasar-dasar pengetahuannya tentang kesadaran kepribadian, kesadaran pribadi itu kurang, Pak. Oh iya ya Pak. Bagaimana ya Pak ya untuk harapan Pak Jalal sendiri untuk murid tadi? Saya itu berharap anak-anak itu memiliki sikap emosional yang baik, serta saling menghargai, dan bisa menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, Pak, sehingga kita bisa belajar dengan aman, nyaman gitu, Pak. Setuju sekali saya Pak. Jadi memang jadi siswa kita itu butuh ya Pak ya untuk lingkungan belajar yang aman. Menurut Bapak sendiri ini kalau mengatasinya bagaimana ya Pak? Nah, gimana Pak ya? Mungkin bisa dengan pendekatan personal ya Pak. Atau kita rajin menanamkan nilai-nilai sosial emosional, nilai kebajikan, kemudian bisa juga dengan mengomunikasikan dengan orang tuanya Pak. Mungkin ini bisa dilaksanakan ini Pak. Wah, lengkap sekali rencana Pak Jalal. Langkah yang sangat baik Pak. Mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik. Kemudian harapan Bapak sendiri dari langkah-langkah ini seperti apa ya Pak? Saya itu berharap murid saya itu punya kesadaran intrinsik Pak. Dan berperilaku itu lebih baik tanpa perlu ancaman hukuman dari guru. Oh ya, bagus sekali Pak pendapatnya, idenya. Dari murid yang memiliki kesadaran instinktif tadi, kemudian tidak perlu ancaman hukuman dari guru, mungkin mulai kapan Pak Jalal akan melakukannya? Ya mungkin secepatnya lah Pak, agar bisa terlaksana dengan baik, kelasnya bisa belajar dengan nyaman. Nah mungkin akan saya laksanakan dalam setiap kesempatan Pak, seperti di waktu senggang atau selama kegiatan belajar dengan menerapkan nilai sosial emosional seperti yang telah saya pelajari Pak. Alhamdulillah Pak, kalau seperti itu mudah-mudahan bisa terlaksana ya Pak ya. Kemudian bagaimana Pak biar Pak Jalal tuh yakin gitu, kemudian bisa memastikan rutin menanamkan nilai-nilai kebajikan tadi Pak. Saya akan berusaha komitmen Pak dengan menanamkan nilai kebajikan tadi dan nilai-nilai sosial emosional secara konsisten di kelas Pak, atau di pembelajaran di luar kelas juga bisa di waktu-waktu senggang kepada anak-anak. Oh ya Pak, bagus Pak.
Jadi Bapak menerapkannya, dengan konsisten ya Pak ya, dan komitmen ya Pak ya. Kemudian Pak, komitmen yang seperti apa ya Pak? Dan mungkin siapa Pak pihak-pihak yang bisa Bapak libatkan untuk membantu rencana Bapak ini? Saya akan melakukannya kalau bisa ya terus-menerus Pak secara konsisten sampai ada perubahan pada siswa. Dengan mungkin yang saya libatkan adalah pertama ya orang tua, kemudian rekan-rekan guru, terutama guru PAI Pak, yang atau guru-guru lainnya yang bisa mendukung untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Iya Pak. Jadi saya juga sependapat Pak, dan saya yakin Bapak bisa melakukannya, bisa melakukan rencana ini, dan semoga berhasil Pak. Bagaimana Pak perasaan Bapak setelah Bapak mungkin sharing ini? Alhamdulillah, sepertinya saya agak lega Pak dapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Semoga saya bisa melakukannya dan bisa melakukan perubahan positif pada siswa saya. Alhamdulillah Pak, mudah-mudahan bisa membantu Bapak dan semoga Bapak akhirnya bisa menyelesaikan permasalahan Bapak sendiri Pak. Terima kasih Pak untuk waktu dan bantuannya. Sama-sama Pak, sampai jumpa di lain waktu ya Pak. Ya, amin. Wassalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Heru, bagaimana kabarnya Pak Heru? Waalaikumsalam. Wan, alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana Pak Mirwan, sehat? Alhamdulillah saya juga sehat Pak Heru. Oh ya Pak, gimana kemarin jadi nggak melaksanakan coaching dengan Pak Jalal Pak? Alhamdulillah jadi Pak, sesuai dengan rencana dan jadwal yang saya laksanakan Pak. Nah, mantap nih. Kalau boleh tahu nih Pak Heru, bagaimana proses jalannya coaching kemarin Pak? Alhamdulillah Pak Mirwan, praktik coaching kemarin berjalan dengan lancar Pak, berkat bimbingan Bapak juga sebelumnya. Saya juga alhamdulillah bisa menerapkan prinsip-prinsip coaching semampu saya Pak. Alhamdulillah. Saya yakin sih sebenarnya Pak Heru memang sudah luar biasa melaksanakan coaching. Saya juga kemarin mengamati ya. Bisa diceritakan nggak Pak, kita berefleksi terkait proses jalannya coaching yang sudah Pak Heru laksanakan? Insya Allah bisa Pak. Jadi untuk awal percakapannya, pada awal percakapan saya menanyakan tujuan umum Pak Jalal melaksanakan coaching. Di sana beliau menyampaikan bahwa ingin mendapatkan solusi dari permasalahan beliau. Kemudian saya juga mengajak Pak Jalal untuk mengidentifikasi masalah yang beliau hadapi. Setelah itu saya mengajak Pak Jalal untuk menemukan akar masalah dan merancang solusinya secara mandiri. Lalu saya juga menanyakan Pak Jalal rencana aksi beliau ke depan. Lalu di akhir sesi coaching, saya mencoba menanyakan terkait komitmen dan tanggung jawab Pak Jalal terkait rencana aksi beliau tersebut, Pak. Nah, mantap, luar biasa nih proses coaching yang telah dilaksanakan oleh Pak Heru. Lalu, menurut Pak Heru nih, bagaimana ketercapaian pengembangan coaching yang kemarin sudah Bapak targetkan, berbicara dengan saya, dengan praktik yang sudah Pak Heru lakukan? Alhamdulillah Pak, saya insya Allah bisa mendengarkan dengan perhatian penuh, saya mendengarkan secara aktif dan mencoba mengajukan pertanyaan berbobot dengan tidak menggunakan kata tanya tertutup, seperti apakah, mengapa, dan sudahkah Pak. Oke, wah, senang sekali nih mendengar apa yang sudah Pak Heru bisa refleksikan ya. Dari apa yang Pak Heru sampaikan memang terlihat bahwa Pak Heru sudah menguasai ya prinsip-prinsip coaching dan menerapkannya dalam proses coaching dengan baik. Kita sudah mampu mengembangkan pertanyaan berbobot ya, yang sebelumnya Pak Heru mungkin meragukan hal itu. Baik Pak, dari praktik coaching yang telah Bapak lakukan nih, menurut Bapak kompetensi apa lagi nih yang perlu Pak Heru tingkatkan ke depan? Menurut saya si Pak Mirwan, untuk kompetensi yang perlu saya tingkatkan dan perlu saya kembangkan adalah saya ini harus lebih bersabar Pak. Jadi lebih bersabar lagi dan berkonsentrasi, mendengarkan penuh, hadir penuh, present,
dari hal-hal yang disampaikan oleh Koci, Pak. Oke, keren Pak Heru. Semoga kedepannya semakin sukses dalam mengcoach dan yang Pak Heru targetkan bisa tercapai dengan meningkatkan kompetensi untuk lebih sabar, bisa hadir penuh mendengarkan apa yang coach sampaikan ya Pak ya. Amin, amin Pak. Terima kasih banyak ya Pak Mirwan atas bantuannya. Sama-sama Pak Heru. Oh iya Pak, karena sudah malam dan mengganggu waktu Bapak nantinya, saya mohon Oke, undur diri ya Pak ya. baik Pak. Wassalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.